kita pastinya di map apa? Purgatory. Ya, let's go. Mari kita lihat apakah ada misi balas dendam. Kita kompor banget gak sih? Ya, nggak apa-apa. Tapi jujur ya, kemarin tuh kan EVOS juga ditabrak di area motor. Apakah mereka kali ini akan memaksakan kembali? Karena SES, kalau kalian lihat jalurnya itu sama. SES tuh pengen nabrakin lagi ke EVOS. Ini udah ketebak banget SES mainnya. Hey! Sebenarnya dari kemarin udah kebaca Iya. waktu gerak-gerik dari Mr. 05 itu berenang di area motor, tapi keculiknya sama tim lain. Tuh Karena kan? memang gak hanya SES doang yang coba untuk menabrak anak-anak dari EVOS, tapi EVOSnya tidak ke Mothos, melainkan langsung mencoba untuk menabrak anak-anak SES. Tapi satu orang dari EVOS Esport harus dipulangkan, Bayu. Iya, ini Jafra udah menghilang ya. Ini tadi udah ketebak karena pesawat nggak nyampe ke Mount Host, terlalu jauh juga untuk ke Mount Host. Mau nggak mau EVOS turunnya di sekitaran field, kemudian di area field ngelut bentar, terus naik ke Mount Host. Seharusnya roadmap-nya kayak gitu tuh. Ya. Tapi SES yang udah sadar ngikutin juga. Ini nggak bakal sampai Mount Host pesawat kita, ya udah kita juga turun di field, kita coba untuk nyari vehicle. Kalaupun nanti EVOS nyampe Mount Host duluan, kita bakal ngejagain di luar dari Mount Host itu sendiri biar EVOS gak bisa keluar. Dan ternyata mereka justru bertemu di area field dan kebetulan Jafra pada saat turun belum memegang senjata, jadi cukup ketar-ketir nih. Dan buat kalian para survivor, tombol like dan juga dukungannya boleh di spam lagi. Dan yang bilang ini spion, mohon maaf kita ada delay ya, ada delay 3 menit lebih ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh udah kita hindarkan kawan-kawan ya. Ini Betul. udah sesuai dengan standar nasional lah insya Allah, karena di sini ada admin dari Garena langsung. Nggak gitu ya. Nggak ada, itu nggak ada di project dan tidak ada di build. Jadi mohon maaf, itu di luar dari kesepakatan. Namun kita back to the game. Di kolom komentar gue harap ramai ya. Ini SES Ultra sama EVOS garis keras. Betul. Harus meramaikan karena dua tim ini masih saling gontok-gontokan. Ya ampun, virus kebaca satu pergerakan dan oke dijeder 2 kali jeder udah mengurangi seluruh XP, setengah XP bahkan. Dan kali ini berhasil langsung di end begitu aja. EVOS harus tereliminate. I'm God-nya harusnya menyisakan 2 player lagi yang tersisa. EVOS kenapa ya? Ini kacau banget. Dikejarnya sama para mantan lagi. Iya. Gua tadi kan emang ayam God pikirannya pasti lah ya, dia harus ngidupin Jafra, cuman karena pada nggak punya poin dan 2 anggotanya disuruh untuk melakukan looting aja, ya udah ayam God yang ambil tugas itu dan coba untuk main ke area revival spot juga gitu kan, yang sudah ditentukan tadi. Namun Dewa yang melihat hal tersebut langsung melakukan inisiasi dengan begitu cepat. Mereka nggak ragu, langsung tabrak 4 orang dan EVOS ayam God tidak bisa bertahan sama sekali. Apalagi kalau kita lihat juga tadi belum memegang senjata yang cukup mumpuni. Artinya perlawanan tidak akan bisa dilakukan oleh seorang ayam God dan kita akan beralih justru Brasilia kali ini yang cukup damai, santai, kalem, First nggak ada time apapun ya. Brasilia tuh tidak ada peperangan loh. Iya. First time, padahal di sana tuh sekitaran ada 3 tim ada. Apakah harusnya. mentang-mentang gara-gara ini ya Idul Fitri? Soalnya. Enggak. Soalnya kan itu kan komplek perumahan, siapa tahu emang lagi map. Oh iya, kalau perumahan biasanya mudik ya. Iya. Kagak ada orangnya, bener juga. Betul. Masuk akal walaupun dipaksa buat masuk ya. Ya udah, kita bakal lihat karena ini masih utuh dengan 12 tim ya, walaupun masih ada tim yang kocar-kacir yaitu EVOS Esport yang udah 2 kali pulang ke nggak tahu kemana, apakah bakal balik lagi ke sini atau tetap di stay di lobby menunggu match selanjutnya, kita masih belum tahu karena posisinya cukup chaos ya dari anak-anak EVOS Esport. Yang pertama mereka turun di area field, udah pasti mereka kalau misalkan harus cabut dengan posisi tidak terjangkau dari pandangan SES dan akhirnya membuahkan hasil, walaupun tadi I'm God cukup menggunakan satu revival system itu cukup beresiko posisinya. Kenapa? Karena sebenarnya bisa kebaca di ujung sana di area Skillodge itu udah pasti rumahnya anak-anak dari Dewa United dan benar saja Dewa karena mereka sudah coba untuk melakukan lootingan aja dengan cara posisi mereka melihat satu sinyal udah langsung dimasukin, apalagi dengan posisi tahu bahwa EVOS cuma ada 1 orang itu I'm God doang, ya udah langsung dipanis dan dihajar. Harusnya Jafra belum sempat untuk melakukan reviving ya, belum ke reveal juga ke dalam map Purgatory dan ternyata kalau kita melihat ini 2 orang yang tadinya udah tertumbangkan berhasil untuk dilakukan reviving kembali. EVOS bakal mencoba untuk bermain stabil dan ini artinya masih belum ada player yang berpulang ke lobby, masih utuh dengan 48 bahkan di area Brasilia. Bigator mencoba untuk bermain dengan ini gaya-gaya gameplay dari IOG nggak sih? Betul, ya udah ini IOG bakal nahan sampai biasanya Bukan ya. IOG. Ya maksud gua biasanya Iya, ya, biasanya IOG bakal nahan
sampai zona tuh dapat info kalau emang zonanya masih di Brasilia. Brasilia, dia nggak bakal move sama sekali, justru malah makin berpencar gitu kan untuk mencari fashion. Dan ini sama persis sama Bigetron Delta yang sekarang mereka coba lakukan karena itu leadernya sama. ya, karena itu emang udah jadi kebiasaan juga mungkin ya. Betul. Dan gua rasa hal tersebut juga nggak masalah untuk digunakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kan sebenarnya Brasilia juga terbuka untuk di kontes. Betul. Siapa yang bisa dapetin Brasilia ya bisa untuk melakukan strategi seperti itu gitu. Yang penting bagaimana mereka melakukan eksekusinya aja nanti, karena walaupun strategi ditiru, walaupun strategi diambil, tapi eksekusi yang menentukan semuanya pada akhirnya gitu kan. Betul sekali, apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang strategi. Oh, dia lagi betulin eksekusi. mobil nih lagi. Enggak, dia lagi ngancurin. Oh, iya. Supaya menjadi obstacle permanen. Lu ya elah, gue nggak bisa ngelihat kalau Legalo tuh lagi gabutnya tuh ngancurin mobil, kagak. Itu strategi cuy. Kita harus percaya kepada Iya. Iya, gue jadi kebayangin mukanya Legalo tuh lagi gabut tapi Iya. ada orang nih. Nih iseng banget nggak ada orang gitu kan. Iya, kita gini enggak, padahal itu mah obstacle ya kan, apalagi kapten terkuat di bumi nggak mungkin gabut, banyak. Betul. Job desk dia banyak. Dan sekarang kita bakal beralih dulu kepada First Rider yang dimana kali ini kalau kita perhatikan ini Eclipse sedang menuju ke area patahan, udah menggunakan beberapa vehicle, langsung mencoba untuk securing aja apakah cukup aman di area patahan, karena biasanya patahan ini tricky moment. Kenapa? Bisa jadi blind spot tiba-tiba udah ditanjakan ketemu sama satu tim. Ini sering banget terjadi di area Purgatory, dan di area fieldsnya cukup damai karena Sesnya sudah mencoba untuk meninggalkan jejak di area field, sudah mencoba untuk beranjak masuk ke dalam zona yang cukup nyaman. Tapi di sini harusnya kelihatan ada beberapa musuh yang terlihat dari Free Fire, First Rider Eclipse. Iya sih, gamenya Free Fire. Iya betul ya, First Rider Eclipse kali ini yang bakal coba untuk mencari info terlebih dahulu, dan mereka bakal mengeksekusi apa yang memang sudah mereka lihat. Maung harus terjatuh kali ini, nggak masalah, masih bisa dilakukan reviving juga. Satu skill save juga bakal coba di pop up terlebih dahulu agar makin mengamankan posisinya. Lim dan juga teman-teman lainnya tidak akan keluar dan tidak mau gegabah untuk bermain di sisi luar, karena kalau kalian bermain di rumah Tayo, kemudian kalian menghadapi pertempuran jarak jauh dan kalian memutuskan untuk berpindah kompon, sudah pastikan kalian bakal tumbang ya. Jadi itu resikonya udah pasti gede banget. Dan kalau kita melihat First Rider Eclipse sudah mulai mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan kali ini, di mana kalau kita lihat ada seorang Legalot yang berhasil menjatuhkan seorang Bara dengan penanaman landman ya. Ya itu kelihatan nggak gabut ya, dia strateginya banyak, hancurin mobil, masang landman, dan itu udah terbukti mendapatkan 1 poin eliminasi atas Sesnya harus tersandwich, artinya antara First Rider Eclipse dan juga RRQ. Oke, coba untuk berhuni di satu rumah, di satu kompon di area Brasilia ternyata cukup sulit untuk anak-anak Ses. Namun di sisi yang berbeda kali ini AimGod berhasil menumbangkan personil dari Morph Esport, yaitu Aimbot, dan kita masih AimGod dan Aimbot ya. Dan Betul. kemarin loh mereka tuh bertemu Yes, ya. itu dia. Ini EVOS apakah bakal bisa bertahan kali ini, karena gue lihat gempuran dari arah Morph cukup kuat kali ini, bahkan dari serang Bion yang memegang 1 blotter harus tumbang. Jafra juga harus menghilang. Abang kali ini sedikit kesulitan. AimGod dengan kemudahan belum berhasil mendapatkan 1 orang arah serang Koja. Santai dulu, melakukan medkit dulu karena memang dalam keadaan posisi yang cukup berbahaya. Sekarang AimGod harus terjatuh menyisakan seorang abang sendirian kali ini yang harus berputar-putar terlebih dahulu di mana bonfire juga coba dinyalakan, reviving coba dilakukan. 2 anggota dari Morph kali ini akan terus mengintai dan tidak akan dibiarkan melarikan diri. Tapi rotasi dari seorang abang juga mengejutkan, 1 jam dilakukan. Ini dia abang yang kita kenal berhasil melakukan clutch gaming terhadap 2 player dari Morph dan harus ditusunkan. Habis boya terbitlah tusun. Aduh, di posisi ke-12 sama EVOS lagi. Ini adalah tim yang sakit hati bisa gue bilang. Kenapa? Karena mereka harus mencari poin semaksimal mungkin. Dan posisinya sekarang EVOS sudah harus mencoba untuk melakukan reviving lagi kepada 2 orang rekannya yang sudah tiada. Kelihatan ya, memang kalau misalkan posisinya keluar dari jendela itu udah pastinya itu game. Udah langsung di end gitu aja, di knockdown maksud gue. Dan akhirnya 1 orang yang nggak bisa kemana-mana. Untungnya sempet cabut, tapi pasti ada delay animasi, dan itu dimanfaatkan oleh Abax karena 1 orang yang tersisa dari Morph itu bukan mencari letak posisi Abax. Dia nggak expect bahwa Abax itu akan keluar dari jendela, mencari 1 orang yang baru aja dilakukan reviving. Itu tadi 1 orang tuh kalau nggak salah si Jafra yang dilakukan revivingnya. Iya, cuman kalau gue pengen ngebahas pergerakan dari seorang Abax ya, di situ Abax ngambil keputusan pintar banget, dia langsung bergerak ke
arah kanan, jendela kanan tuh diambil. Dimana mereka Abax tahu bahwa 2 player dari Morph ini pasti bakal berfokus terhadap orang yang baru saja dihidupkan. Dan pasti player-player dari Morph ini ya mengintai. Tapi oke, ini ada Jarcia Prodite yang nampaknya harus turun dulu di posisi 10 karena tadi menyisakan 1 orang saja, yang mana itu tidak akan membuat mereka bisa aman terus-menerus karena bermain di area open field. Kita balik lagi ke Abax. Abax bermain dengan cukup baik. Intinya tadi move yang dilakukan sama Abax tuh benar-benar cerdas. 2 player dari Morph itu tadi terlalu fokus terhadap satu target yang mereka ingin dapetin poin eliminasinya. Ingat ya, tidak terlalu baik kalau kalian fokus ke satu target seperti itu sehingga ada satu orang yang bisa melakukan flanking dengan begitu mudahnya. Dan Abax melakukan hal tersebut dengan begitu mudahnya. Walaupun memang tadi sempat melakukan duel dan pada akhirnya Abax yang berhasil memenangkan duel tersebut. Tapi belum selesai kali ini. Teman-teman dari EVOS juga seharusnya sadar betul bahwa sekarang mereka menjadi incaran untuk tim lainnya. Persona Eclipse yang sudah mulai sadar dan mulai sudah aware. Ada 1 orang yang terkena knockdown di area rumah kuning. Tembakan demi tembakan coba diusahakan namun tidak mau all in juga. Thunder Eclipse coba untuk main alon-alon ya. Alon-alon tapi kelakuan karena udah dapetin poin eliminasi. Apalagi tadi Bion bener-bener langsung disenyapkan begitu aja. Bion harusnya udah bisa untuk dilakukan reviving karena sebenarnya First Rider tidak mau melakukan atau pengejaran ke arah rumah bawah. Mereka tahu zonanya sebenarnya belum diuntungkan oleh EVOS. Posisi dari Bion yang tadi sudah terkena oleh First Rider, ya udah tinggal nunggu momentum aja. Namun di posisi yang berbeda kali ini Bigetron dan juga Dewa United ini memancing keributan karena ada Eko yang bakal coba untuk steal kill. Join to fight akan mengganggu pergerakan dari 2 tim ini. Ada Skylor yang sudah langsung dikeluarkan. Sam 13 langsung membuka 1 glualnya lagi. 2 glual sudah dikeluarkan. Bakal mencoba untuk rehat dulu karena kelihatan masih mencoba untuk gulung medkitnya. Di sisi yang berbeda kali ini Bigetron di dalam rumah masih mencoba untuk melakukan reviving kepada teman-temannya. Ini kelihatan kesulitan sekali dengan gerak yang cukup minim. Pergerakan dari Bigetron masih mencoba untuk mencari informasi di mana letak para player dari Dewa United. Sedangkan di sisi yang berbeda masih coba harus ditungguin aja sama anak-anak Eko. RRQ pun harus puas di tangan Onyx yang harusnya baru aja rotasi dari Porvilla. Sedang kita masih melihat 2 tim yang masih belum usai pergerakannya. 1 Jansu dikeluarkan, Swap juga harus terkena knockdown. Masih ada mencoba untuk dilakukan reload dulu. Oke, Charger Testi berhasil membungkam Dewa United di posisi ke-8, Bayu. Itu dia Bigetron. Apakah mereka sudah mulai balik ke track mereka atau justru sekarang mereka nggak jauh berbeda gitu kan, walaupun udah menang terhadap teman-teman dari Era Dewa. Tapi kita melihat ada Eko yang bermain dengan cukup santai dan juga sabar. 4 anggota masih berada di tangan mereka. Di sana Gareo harus terjatuh kakinya. Kelihatan Gareo dan langsung menghilang begitu saja. Persona Eclipse 7 poin eliminasi masih kurang karena sekarang udah ada adiknya yang terlihat, Ikal yang coba untuk mengintip-ngintip. Justru dirinya lah yang harus tumbang di tangan seorang Darkal kali ini. 10 poin eliminasi. Dirinya lah yang harus tumbang di tangan seorang Darkal kali ini. 10 poin eliminasi menjadi poin maksimal untuk teman-teman dari Persona Eclipse kali ini. 2 digit sendiri. Mereka masih haus akan poin eliminasi. Mereka masih coba untuk mencari-cari celah di manakah lawan-lawannya berada. Namun kita melihat terlebih dahulu di mana Persona Eclipse dari segi resource sudah sangat-sangat lumayan. Namun EVOS mereka harus bermain berani. Mengingat Olympus pada akhirnya gak bakal bisa bertahan karena memang tadi 1 orang yang tersisa coba untuk melarikan diri dengan penggunaan vehicle namun tidak bisa berkata banyak. EVOS harus main berani karena resource mereka benar-benar minim setelah mereka tadi ditumbangkan begitu banyak oleh Morph. Mereka harus looting ulang. Jadi mereka harus nabrak 1 tim sekaligus dan dapetin resource-nya kalau mereka mau duel di area late game nanti. Karena kalau gue melihat di sini hanya Abax yang paling kaya, sisanya itu masih kurang dari segi resource, apalagi nanti kalau bertempur di area late game gitu kan penting banget. Tapi 1 penggerebekan akan coba dilakukan. Bersama kami Bigetron Delta harus tumbang di posisi ke-6 di tangan EVOS kali ini. Rumah nelayan berhasil mereka amankan. Genesis Dogma juga harus tumbang, Bun. Oh my god, ini peperangan di area manapun. Tapi emang sebenarnya yang paling nyaman ini anak-anak dari Eko. Mereka posisinya bisa berfokus kepada depannya saja. Kenapa? Karena mereka udah mendapatkan sisi dari pojok zona dan sudah sangat fix bahwa di patahan belakang mereka itu tidak ada sama sekali musuh yang akan terlihat. Udah mereka bersih-bersih pastinya. Apalagi Onyx-nya udah nggak ada kan, kakinya tadi udah kelihatan.
kesempatan, ditatakin sama First Rider, dibantu sama First Rider. Namun kali ini Eko bakal berfokus kepada EVOS Esport yang harusnya berada di area bawah. Dan sekarang EVOS bakal mencoba untuk berpikir keras karena mereka tidak segampang itu keluar dari posisi compound mereka. Dan sekarang Eko akan mencoba membagi positioning. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena Eko posisinya udah zonanya cukup luas. Mereka harus berfokus dulu membagi positioningnya. Satu orang mencoba untuk menjaga pergerakan dari EVOS Esport. Ini kalau misalkan First Rider yang masih bisa menumbangkan satu personil aja dari Eko ini yang bakal jadi makanan dari kedua tim. Itu dia yang bakal jadi masalah, tapi Kiba kali ini bermain dengan berani, langsung menuju ke area terdepan. Satu tembakan masih belum mengenai sasaran. Coba ada satu skill Stevie juga yang bakal coba mencet. Tembak lagi Parser Eclipse berhasil coba dikandaskan. Beyond Jafra melawan 4 anggota dari Eko kali ini, dimana kalau kita lihat Eko akhirnya bisa mendapatkan posisi yang bagus banget. Bahkan Jafra sudah mulai dihujani peluru kali ini, hanya misalkan 2 glual saja. Beyond masih coba untuk move, glual bakal coba dibuka. Nice. Tapi nampaknya lemparan granat Alvaro kan benar-benar ngeselin banget itu. Jafra harus terjatuh, maksud gua Beyond yang harus terjatuh. Ini jangan serang Jafra, tidak bisa berkata-kata. Dan Eko Esport berhasil mendapatkan Beyond. Eko Esport dengan roster barunya kecuali Kiba berhasil untuk membuyakan dengan strategi Sabar Gaming. Ini Sabar yang membuahkan hasil karena sebenarnya mereka tuh turunnya kan di area sentral ya. Betul. Tidak terlalu jauh positioningnya, mereka rotasi